silakan Gun Saleh. Malam, Des. Selamat malam, silakan nyalakan kamera Anda. Wow, ganteng kali kacamata hitam. Ya silakan, apa yang mau Anda utarakan Gun Saleh? Des, di Keluaran 3 ayat 2 dan 3 kan di situ Musa melihat api Oke, terus? di rerumputan itu. Terus? Dan lalu dari rerumputan itu keluarlah Allahnya orang Kristen. Malaikat Tuhan menampakkan diri dalam semak belukar yang menyala, namun belukar itu tidak terbakar api. Oke, lalu Musa mendekati itu, lalu Tuhan melihat Musa datang, betul? Betul. Dari mana Tuhan itu keluar? Dari mana Tuhan itu keluar? Maksudnya? Dari semak tadi kan? Begini, biar Anda nggak salah paham membaca Alkitab. Begini ya. Ya, jawab aja dulu. Jawab aja dulu. Iya, Dari ini mana saya Tuhan? jawab. Ini saya jawab. Masa saya nggak boleh jawab sih? Anda bertanya, saya nggak boleh jawab. Ya, Tuhan Gimana? itu keluar Boleh? dari semak itu kan? Boleh saya menjawab? Nah, sebentar. Tuhan keluar dari Silakan. semak. Sedangkan di semak itu yang dilihat Musa api. Berarti Tuhan edis api. Begini, baik, saya jawab ya, begini. Jadi pada waktu itu, Musa itu sedang menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya dia, ya kan? Di Midian tepatnya pada waktu itu. Nah, sampailah dia di sebuah gunung, namanya itu Gunung Horeb. Nah, ketika dia lagi asik-asik menggembala itu, dilihatlah ada api di suatu belukar. Begitu. Nah, ketika belukar itu menyala, yang menjadi keheranan Musa adalah kenapa belukar itu tidak gosong, tidak termakan. Makanya melihat penglihatan yang hebat itu, Musa penasaran, dia mendekat, apa ini? Jenis api apa ini kok bisa? Dia itu tidak memakan belukar tersebut. Nah, ketika dia mendekat kepada api tersebut, berserulah malaikat Tuhan kepadanya, Musa, Musa. Lalu kata Musa, ya Allah, begitu kan? Kemudian dia berkata, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub dan seterusnya. Nah, pertanyaan Anda tadi, apakah Tuhan itu keluar dari api tersebut? Ya. Ini tidak dijelaskan di situ. Apakah di situ ada rupa Tuhan, rupa malaikat keluar dari api tersebut? Tidak ada. Yang jelas di situ Musa mendengar suara. Begitu. Pertanyaan Suaranya Anda? dari mana? Dari rumput yang ada api. Tuhan Ya. edis api. Suara tersebut berasal dari api yang menyala tersebut. Siap. Caten. Pertanyaan Anda apa? Berarti betul kan Tuhan edis itu api kan? Kayak iblis. Oke, kalau itu kesimpulan Anda, saya pun tidak bisa memaksa. Yang jelas di situ hanya suara Tuhan keluar dari api tersebut. Apakah api tersebut adalah Tuhan? Ya, kita tidak bisa menyimpulkan demikian. Itu adalah sebuah penglihatan saja. Ya. Apalagi aku yang bertanya atau edis yang bertanya? Boleh saya tanya balik seputar yang ini? Senang kali. Oke. Kenapa peristiwa itu kalian colong? Nah, gitu, silakan. Dan masuk ke dalam kitab suci kalian. Silakan. Siap. Karena di kitab-kitab Oten dijelaskan bahwa Tuhan Allah itu api, maka dengan datangnya Al-Quran dibantah kitab-kitab Oten penyesat itu. Apa kata Allah? Nah, cantik pertanyaan Edi. Di surat Al-Qasas ayat 30. Buka dulu. Baik. Nah, di surat Al-Qasas itu membenarkan kisah itu. Musa datang ke tempat api yang berkobar. Lalu Musa mendengar suara dari arah gunung. Di situ ada sebatang pohon kayu.
mendengar suara dari situ Musa bahwa akulah Allah, bukan dari api tadi, Edis. Jadi kenapa Baik, saya tampilkan ya. Jadi teman-teman beri suatu berita itu, kisah tersebut itu sebenarnya Benar. sumbernya dari, saya bacakan dulu ya, dari Keluaran pasal yang keempat tuh, kalau nggak salah ya. Bentar. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana, Kalau di Edis diviralkan bahwa Tuhan itu api. Wow, Tuhan melihat Musa datang. Lalu dari api itu Musa melihat, ya Allah, astagfirullahaladzim. Masa Tuhan Edis api? Dibenarkan oleh Al-Quran di surat Al-Qasas ayat 30. Benar kisah itu ada, tetapi Allah itu suaranya terdengar bukan dari api, tapi dari arah bilik gunung. Di situ ada sebatang pohon kayu, dari situ arah suara itu terdengar, gitu Edi. Baik. Kita baca dulu ya, biar kita diskusinya lebih berdata ya. Yes. Oke, saya bacakan. Baik, ini Keluaran pasal 13 ya. Inilah yang ada sebelum Al-Quran muncul, betul ya? Oke, baik. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah dia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita tahu ya teman-teman ya, ini kisah Musa, atau kalau di sini dibilang burning bush ya, the burning bush itu, ini kisah ini begitu terkenal. Lalu kisah ini ya ya kalau saya katakan dicolong nanti dia tersinggung ya. Muncul di dalam kitab yang muncul abad ke-7 ya. Baik. Perhatikan. Kita baca dari sini dulu ya. Dari sebelumnya dulu. Berarti kalau Tuhan Islam bukan api. Baik, sebentar. Nanti teman-teman kita lihat perbedaannya ya. Musa kan di situ sedang menggembala menggembala ya. Nah, kita baca dari sini. Berkatalah dia Syuaib ya, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu Musa ya, dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu telah bekerja denganku 8 tahun dan kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan. Dan jika kamu dan dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Nampaknya ini kisah Yakub yang salah dianu ya. Baik, saya teruskan. Bentar. Ini kita teruskan lagi. Baik, sampai di sini sekarang ya. Shh, tenang. Ini kita masuk. Sabar, bisa sabar? Boleh sabar? Alhamdulillah. Baik. Dia Musa berkata, itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja dari keduanya, kedua waktu yang ditentukan itu, aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku, dan Allah adalah saksi atas apa yang diucapkan. Baru masuk 30. Perhatikan. Maka tatkala Musa menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya. Jadi ini bedanya ya.
Jadi kalau misalnya di dalam kitab Keluaran tadi, Musa sedang menggembalakan domba, itu pekerjaan sehari-hari. Tetapi di sini Musa sedang menjalani suatu peristiwa perjalanan ya, peristiwa perjalanan, betul nggak? Poinnya, Tuhan aku bukan api. Tuhan Ya, itu sebentar, api. nanti kita ke situ. Tenang, nanti kita ke situ. Di sini Musa sedang melakukan perjalanan dengan keluarganya, betul nggak? Iya. Oke, menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya. Dilihatnya lah api. Saya besarin. Betul nggak ini api? Oh. Oke. Dilihatnya lah api di lereng gunung. Ia berkata kepada keluarganya. Ingat, di sini di Musa nggak seorang diri ya. Oke. Tadi yang di dalam dalam versi aslinya, di sini Musa seorang diri karena dia melakukan pekerjaan penggembalaan itu. Iya. Nanti kita akan tunjukkan ya, yang mana yang abal-abal. Baik. Dilihatnya lah api, dia berkata apa? Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sesuatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sesuluh api agar kamu mendapat kehangatan. Betul? Ya, betul. Oke, berarti ini malam nggak ini kira-kira? Ya udahlah, jangan keluar poin. Nggak, saya tanya Betul. dulu, malam atau siang ini kira-kira? Mau siang mau malam terserah poinnya. Api dari mana? Tuhan itu Tenang dari mana dulu, sumbernya? Gun Saleh. Kalau diperiksa jangan gelagapan gitu. Kalau menurutmu ini malam atau siang? Entah malam, entah siang, terserah lah. Loh, karena ada kata-kata supaya membawa api tersebut untuk menghangatkan badan, berarti malam atau siang? Ya, kalau lagi musim dingin kan pagi pun dingin, enggak apa-apa, untuk hangatkan badan, enggak ada dikatakan pagi. Baik, nggak apa-apa, kita turutin. Terus, Apa ini mau maka larikan dari poin? ini tenang, kita mau nggak tenang. Kamu jangan gelagapan Iya, kalau di begitu. Al-Quran, di surat Al-Qasas tadi. Tenang, biar Suara kita yang selesaikan. Tenang. Oke. Selalu ceria dia ini ya. Baik. Baik, kita teruskan. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api, jadi dia menuju ke tempat api berada, betul? Betul. Diserulah dia dari pinggir lembah yang di sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu. Ada dari api. Ada keluar Dari sebatang pohon kayu. Bukan dari api kan? Oke, berarti dia melihat apinya di sini, terus diserunya dari tempat lain. Ya, terdengar suara dari arah bilik gunung itu yang ada pohon kayu. Dari arah situ terdengar suara Allah. Dari Bukan mana dia? api. Dari pohon itu berarti? Dari sebatang pohon kayu itu? Dari arah bilik bukit itu yang ada pohon kayu. Iya, dari sebatang pohon kayu, betul nggak? Ya kan pertama itu ada arah itu. Kan di tulisan itu arah itu apa itu? Iya, dari arah sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, betul? Iya, di bilik bukit itu ada pohon kayu. Dari arah situ terdengar suaranya. Iya, dari sebatang pohon kayu tersebut, betul? Betul. Iya, dari sebatang pohon kayu. Baik. Kalau Edi Baik. tadi, Dari sebatang pohon kayu yaitu, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam, betul? Berarti dia kayu, betul gak? Ya, jadi Al-Quran membenarkan cerita dongeng oten-oten kafir yang mengatakan Tuhan itu dibenarkan. Dicolong ya, betul ya, dinyolong dari situ ya, betul. Edi, jangan murum. Tadi senyum. Jangan. Udah ketahuan ya. Dengar. Diseru dia, betul.
Aku akui kisah itu ada. Cuma Oke, Allah dicolong, menjelaskan. Bentarlah. Cuma Allah menjelaskan di Al-Quran yang sebenarnya, bukan yang dongengan oten. Baik. Kalau Nggak apa-apa. Kita turutin maunya dia. Oke. Kalau di Alkitab, Ini dari sebatang oten pohon kayu berubah. ya. Itu Berarti ada. dia diseru, ya Musa, sesungguhnya aku Boleh, adalah Allah, bicara. sebatang pohon kayu tersebut, betul? Boleh aku bicara. Enggak, menurut logikamu tadi kan, karena Tuhan berseru dari api tersebut, maka menurut Tuhan yang logikamu, api Tuhan yang tersebut saksi. adalah Tuhan, betul? Betul. Oke, sekarang menurut logika yang sama, karena Musa diseru dari sebatang pohon kayu ini, berarti sebatang pohon kayu ini adalah Allah, betul? Arah, kan ada kisah Standar arah ganda. itu. Dengar suara. Standar Dari ganda arah lagi bulu sekarang, bulu. standar ganda. Bulu itu ada pohon kayu. Dari arah situ terdengar Mulai suara dah dari ini api standar tadi. ganda, ini saudara-saudara. Standar ganda, Aku betul? Udah jelas. Standar Jadi, ganda enggak? kok standar ganda? Itu kan bercerita suara itu dari arah mana terdengar, bukan Tadi seperti kalian. katanya, sebentar. Tadi katanya karena Tuhan berseru dari arah api Arah. tersebut, Dari maka api tersebut adalah Tuhan, betul? Betul. Nah, sekarang logika yang sama, karena diseru dari arah pohon kayu, berarti pohon Arah. kayu tersebut Dari arah. Kalian mana sebut arah? ya Mana sebut arah? sama. Ini gimana? Kalian suara itu Dia maunya terjadi- menang sendiri, saudara-saudara. Edi, Oke, kita teruskan. Bentar, aku Sebentar, bentar. kita teruskan dulu. Tenang, kita teruskan. Dan lemparkanlah tongkatmu. Kenapa dia bawa tongkat? Nah, Nabi Musa pakai tongkat, Edis. Iya, kenapa dia bawa tongkatnya? Itulah mujizat dia di situ. Ini kan belum jadi nabi. Kalau udah suruh datang itu kan berarti kan udah dipercayakan Sebentar, oleh tenang. Tuhan. Apakah dia di sini sudah jadi nabi? Udah kau udah ketemu, tanya yang lagi Tenang, biar saya telusuri sebentar. Kan tadi katanya lagi pergi bersama dengan keluarganya, betul? Udah dapat poinnya. Kalau Tuhan Tenang aku dulu, berkata Gun bersuara Saleh. dari arah Gun Saleh, pohon kita kayu. mau membahas satu persatu ini, tenang dulu, ya. Udah selesai Kalau, kan? aduh, Gun Saleh ini ngomong terus. Dengar dulu, Gun Saleh. Kita diskusi yang Aku baik ngomong. saja. Apa? Di sini Apa? Musa sedang menggembalakan kambing domba Yitro. Udah kita aku iyakan tadi. Di sini Musa sedang melakukan perjalanan, betul? Udah aku iyakan tadi. Oke. Kenapa dia bawa tongkat? Nah, kenapa? Ya ini kamu jawab, kitabmu yang datang abad ke-7 ini. Kenapa dia bawa tongkat? Namanya orang mungkin dia suka dengan tongkat. Kenapa jadinya Edi suka? Kenapa Edi Oke, berkacamata? baik, kita jelaskan ya. Kita jelaskan. jelaskan. Menurut kitab Keluaran, kenapa Musa membawa tongkat? Karena dia sedang menggembalakan kambing domba Yitro. Nah, Oke. Jadi Ah, kami udah orang jawab, Kristen Mas. kalau ditanya kenapa bawa tongkat bisa jelasin karena lagi Ya, gembala. ya. Betul. Nah, Oke. sedangkan di sini apakah dia sedang menggembala? Oke. Apakah dia sedang menggembala di sini? Orang di sana kerjaannya menggembala, Edis. Kok orang Loh, tidak, dia sedang melakukan perjalanan tadi bersama dengan keluarganya gimana? perjalanan. Orang di sana, Sebentar. Edis. Menurut ayat yang tadi, Udah, makanya udah, Anda tadi udah, saya udah, tanya di ya, sini ya, loh, nih loh. Dengar, terserah, dengar. Edis. Aduh, Anda ini ketika mau ditelusuri mana yang jiplak, Anda nggak Aku mau. hanya mau tahu. Sebentar, Tuhan udah Edis jiplak itu salah. api. Sebentar, tenang, Aku kan cuma tenang. mau tahu. Perhatikan. Ah, Dia Musa berkata, itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja di antara keduanya yang ditentukan aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan. Nah ini 29-nya dikatakan begini, perhatikan. Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya. Berarti Musa sedang eksodus, betul? iya, ya terserah apa mau disini lagi ya. Oke, Ya, ya udah. waktu dia eksodus, waktu dia pergi bersama dengan keluarganya, kenapa dia bawa tongkat? Iya, udah. Terserah. Kan yang bilang tadi dia mengembala. Sebentar, biasanya kalau orang nyolong nyurin jiplak itu nggak bisa jelasin seperti anak Iya, SD. udah, Nah, udah. waktu Ayo, anak lagi SD, boleh. nih saya balik dulu kamera Udah, saya udah. ya. Dengar, nih. Untuk kita meneliti sesuatu itu jiplakan
pelan atau enggak? Gini, Gun Saleh, biar kita nggak debat kusir seperti ke channel-channel debat kusir. Gini, waktu kita SD, kita sama-sama jujur yang ngakuin kita pernah nyontek, ya kan? Setelah nyontek sampai di guru. Guru ini namanya guru, tahu dia kebiasaan anak-anak ini biasanya tolol kok pinter gitu kan? Seperti kejadian yang terjadi pada saya, ya kan? Ini anak biasanya nih nggak ngerti kok dia jadi jawabannya kok hebat sekali nih. Nah, dipanggillah saya ke depan, ditanyain, ini kok bisa begini? Terus ini kok bisa begini, hasil ini angka 9 datang dari mana? Saya bingung menjelaskannya ini gimana. Ya gimana tidak bingung, orang saya saja nyontek punya teman saya begini. Nah, tenang sebentar. Ketika seseorang mencontek, dia bingung menjelaskan contekannya. Setuju? Setuju nggak? Nah, saya balikin. Anda sebagai orang yang beriman menganggap ini bukan contekan, maka Anda harusnya sanggup menjelaskan kepada saya. Di sini dikatakan, dan lemparkanlah tongkatmu. Ini sebenarnya dikutip dari sini. Saya kasih tahu Anda dikutip dari mana itu ucapan ini. Perhatikan. Tenang, jangan panas. Jangan panas. Sebentar. Itu dikutip dari Keluaran pasal yang ke-4. Kelihatan ya? Keluaran pasal yang ke-4. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Ayat itu dikutip oleh kitab Anda. Saya bilang dikutip ya, bukan dicontek ya. Nanti kalau Anda nggak bisa menjelaskannya, baru saya katakan dicontek. Nah, ayat itu dikatakan begini. Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala tongkat itu menjadi ular, Musa melihatnya bergerak-gerak seolah dia seekor ular yang gesit. Larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa diseru, hai Musa, datanglah kepadaku dan janganlah kamu takut, sesungguhnya kamu termasuk orang yang aman. Ya udah. Sebentar, kita bandingkan ini dengan teks aslinya. Kita kutip dari cerita aslinya. Kitabku itu isinya cuma cerita-cerita orang Yahudi kok. Kasih aku ngomong. Firman Tuhan kepadanya, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lalu firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Menjadi gereja. Dimasukkanlah tangannya ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Dikutip lagi sama kitabnya. Gereja nih ya. Jalan kebenaran, Ini kitabmu ngutip-ngutip kitab kami. Masukkanlah tanganmu. Bentar. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Jalan kebenaran. Gun Saleh, kenapa kau kejang-kejang begitu? Jangan kejang-kejang. Sebentar. Udah mulai kesurupan ya. Sabar, maka itu bilang kasihlah. Sebentar. Masukkanlah tanganmu ke lehermu, bajumu. Niscaya ia keluar putih, tidak bercacat, bukan karena penyakit. Jalan kebenaran, kebenaran. Pertanyaan saya sama kamu begini, Gun Saleh. Kamu melihat nggak ada kutipan-kutipan? Allah diskusi kok kayak gitu. Kamu melihat nggak ada kutipan-kutipan? Kasih aku ngomong sekali. Iya, kamu lihat nggak ada kutipan-kutipan? Edis, yang namanya nyontek, kalau angka 2, berarti aku yang nyontek ini aku tulis angka 2, betul? Udah jelas-jelas ini nyontek, Pe. Kalau aku nyontek, kitabmu isinya nyontek, gimana? Kalau aku nyontek, Edis tulis, aku nyontek sama Edis nih. Edis tulis angka 2, aku yang nyontek pasti aku tulis angka 2, betul?
Oke, di situ ada nggak Ah, tulisan lemparkanlah tongkatmu? Dengar. Jika Edis katakan aku nyontek, sebentar. Dari tadi kasihlah aku sebentar. Silakan. Kalau Edis katakan aku nyontek sama Edis, kalau aku nyontek sama Edis, Edis tulis 2, aku pasti aku tulis juga 2. Setuju? Setuju. Nah, di Edis dikatakan Tuhan itu api. Di kitabku ditulis Tuhan itu apa? Api. Oke, baik. Ah, Boleh saya dengar jawab? jawab. Di Tuhan Boleh saya jawab api. nggak? Jawab aja. Di kitab kau ditulis Tuhan kau itu api dari arah Boleh api. saya jawab? Dengar. Kalau aku nyontek, pasti aku juga akan mendengar suara Tuhanku itu dari api. Di kitab di Al-Quranku apa ditulis? Dari api atau dari arah sebatang pohon? Baik, sudah bisa saya jawab? Jawab. Yang di kitabku ditulis dari api semak belukar atau di batang pohon? Dari api yang ada semak, yang Tidak. api yang ada pohonnya. Tidak, ada kedengar oten Baik. susah. Kita tampilkan Aku lagi ya. Edis. Oke. Yang dicontek apa? Musa mendekati api, betul? Guncale, betul nggak Musa mendekati api? Kalau aku mencontek, Dijawab Edis dulu. tulis 2. Betul nggak Musa mendekati api? Kalau aku mencontek, karena aku udah jelaskan tadi, Iya. Allah Ya, ini namanya kamu menolak apa yang tertulis. Betul nggak Musa mendekati api? dari awal aku menceritakan ke Edis. Allah menceritakan ke ditanya. Edis, kisah itu ada. Betul tidak Musa mendekati api? Kisah itu ada. Allah Ya, menjelaskan dan dicontek, betul? Dicontek, ada betul? kisah itu. Kalau aku nyontek, Edis tulis 2, aku 2. Di situ api. Di situ Iya, di situ gunung. ditulis Musa mendekati api. Dicontek Kalau Musa aku mendekati nyontek, api. yang mana nyontek? Yang mana nyontek? Baik. Di dalam Alkitab Musa mendekati Arah api dari enggak? di dalam Al-Quran terdengar suara dari balik pohon. Dengar Atau dulu, dengar. Kalau Anda ngomong, saya ngomong, siapa yang mau kita dengar, Gun Saleh? 10 nomor rumahku. Gun Saleh, kalau Jangan. Anda ngomong, saya ngomong, yang didengar siapa? Kalau aku contek, Edis bilang, kalau Edis tulis 2, aku juga tulis 2, setuju. Ya tidak ada contekan yang sempurna. Tadi bilang Gimana? nyontek. Tadi bilang aku nyontek. Kalau aku nyontek, Baik. kalau aku dengar, biar Baik. orang di bawah tidak paham. Kalau Baik. Edis tulis aku nyontek, kalau Edis tulis 2, aku yang nyontek. Ini pasti aku tulis 2. Saya bikin dulu dia dengan satu contoh. Ya, Baik. setuju. Kalau Baik. aku nyontek sama Edis, kalau Edis tulis 2, aku pasti juga menulis 2. Setuju? Baik. Setuju? Saya jawab. Terguncang kamu ya. Oke. Nabi Otet terguncang nih ya. Saya balikan dulu kamera saya. Baik. Nah, jadi Oke, baik, tenang. Ini ujian, tenang. Baik. Saya kasih tahu kamu contohnya. Sebentar. Saya kasih tahu contohnya. Ini yang atas asli. Ini yang bawah palsu. Dengar, Pertanyaan saya, tenang. mulai. Oke. Mana yang duluan datang, yang asli atau yang palsu? Yang Ini asli atau yang nyontek. nyontek? Ini cerita nyontek, gak ada urusan asli palsu. Oke, ini nyontek nggak? Sebentar. Tadi kau menuduh. Yang palsu nyontek kami yang asli nggak? mencontek. Gun Saleh, Tadi kau menuduh kami mencontek. tenang. Oke, Gun Saleh, dengar. Mana Yang mencontek? palsu, aduh, Anda boleh nggak saya ngomong? Boleh ngomong saya? Boleh Ada saya duit asli. ngomong? Ada duit asli, Dia, ada duit teman-teman. palsu. Yang mana Panik dia. dicontek, mana Panik dicontek. nggak? Oke, boleh saya bicara? Nyontek, yang mana nyontek? Oke. Yang bawah nyontek yang atas nggak? Betul, sama. Betul. Mana duluan datang? Yang nyontek atau yang asli? Berarti udah setuju. Kalau nyontek itu, kalau Sebentar. nyontek itu harus sama. Tenang. Sebentar. Kita bercerita contek atau Sebentar, cerita Gun asli Saleh, palsu. Ini mau tenang bahas- dulu. bahas Boleh saya nyontek. ngomong? Aduh, berat Ini ini, mau bahas saudara. nyontek. Boleh saya ngomong, Anda kan- Gun Saleh? Anda menuduh kami menyontek. Boleh saya ngomong?
Itu masalah lain lagi. Boleh saya ngomong? Boleh. Oke. Pertanyaan saya, yang bawah nyontek Nanti yang atas. atas. Pertanyaan saya, duluan mana, yang asli atau yang nyontek? Nggak ada pertanyaan aku itu, yang nyontek itu harus sama. Nyontek itu harus sama. Di mana-mana, senang, tenang. Di mana-mana barang di mana-mana barang palsu atau barang nyontek itu pasti muncul belakangan. Kemudian, tenang. Kemudian namanya nyontek bisa tidak mirip 100%. Bisa tidak? Orang nyontek itu masih mirip. Angka Oke, 2 mirip nggak? ditulis di Sebentar, sini angka mirip 2. nggak? Mirip nggak? Mirip. Oke, sama nggak? Sama. Sama. Apakah nyontek. ini dengan ini sama? Tapi aku nyontek Edis, harus sama lah. Loh, gimana? Ya tidur di bawah sana. Sama gimana sama? Mirip tapi tidak sama. Gimana sih? Kalau sama berarti jadi uang asli. Pantesan saja kamu. Makanya sudah saya bilang, cara sembuh langkah awal tangga nomor 1 biar sembuh adalah dengan berhenti membenturkan kepala ke ubin. Gimana? Kalau Anda berhenti membenturkan kepala ke ubin, mudah-mudahan Anda sanggup. Yang namanya nyontek itu mirip tapi tidak mungkin bisa sama. Contoh. Kalau dia yang aslinya bibirnya rapi. Kalau yang dipalsunya bibirnya belepotan karena tintanya meluntur kemana-mana. Gitu. Kalau yang asli 10-nya itu rapi, guratan-guratannya, sedangkan 10-nya yang palsu luntur. Begitu. Jadi yang namanya barang nyontek, barang palsu pasti datang belakangan. Lalu contekannya pun tidak sama persis. Oh, bagaimana Anda ini? Silakan naik seorang ustadz. Saya akan hadapi Anda berdiskusi membahas masalah ini. Coba naik kemari. Oh, jelas Muslim Bang Edis. Oke, silakan. Anda mau bertanya apa? Silakan. Kenapa kalau apa Bang ya kalau orang Islam kalau mau masuk Kristen kenapa harus dibaptis? Sebagai tanda pertobatan. Oh, begitu Bang. Kenapa kalian, boleh saya tanya tentang baptis? Nah, apa itu yang disebut baptis tuh Bang? Baptizo itu artinya diselam. Artinya itu sebagai simbol saja, simbol bahwa orang tersebut atau manusia tersebut sudah dikuburkan. Artinya dia dicelupkan ke dalam air, itu artinya tubuh lamanya, manusia lamanya itu sudah dikuburkan. Kemudian ketika dia keluar dari air, itu dia sudah dibangkitkan menjadi manusia baru, seperti itu. Itu artinya, simboliknya seperti itu dari baptis tersebut. Nah, ngomong-ngomong seputar baptis, kenapa kalian tidak dibaptis padahal itu ada di dalam Quran? Terus sebetulnya Dijawab dulu itu. Kenapa kalian tidak dibaptis padahal itu ada di Quran? ayat berapa Bang? Nah, Masih bohong nih Abang ini. kan sudah saya bilang, selama ini mereka ini kalau ketemu istilah-istilah begitu nggak berani diterjemahin. Baik. Oh. Baik, sebentar. Saya akan tunjukkan. Oke, saya tanggung jawab kok, Bang. Tenang, saya balikin dulu kamera saya ya. Ayat berapa katanya? Iya, selama ini kan nggak dibaca.
Oke. Oke ya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 138 ya. Al-Baqarah 138. Wah, Google nih. Maksudmu gimana memang? Apakah ini berbeda dengan Quranmu yang ada di situ? Kalau berbeda nggak apa-apa, tunjukkan bahwa beda. Baik. Oke, coba ya. Nah. Sudah kelihatan di sini? Oh, sangat jelas, Bang. Oke. Sibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Pertanyaannya, apa itu sibghah itu? Ya, Ya nggak tahu. Kok tanya saya? Coba apa sibghah itu? ya setahu saya cuma syahadat itu, Bang. Yang dibilang sibghah itu. Aduh, memang mereka ini ya. Kalau ngomong itu ngasal persis seperti kentut. Asal bunyi saja, nggak ada isinya. Coba ya. Apa itu sibghah ya? Baik, biar Anda ngerti sibghah itu apa. Sibghah Allah, yakni celupan. Celupkanlah. Apa ini celupkan Allah? Siapa yang dicelupkan? Coba, apa itu celupkan? Celupan Allah siapa? Siapa yang main celup-celupan? Coba. Ya enggak tahu, Bang. Iya, pantesan kamu masih sama. Iya, pantesan Anda masih beragama seperti agamanya Abdul Somad. Nah, gini, Bang, saya kan nanya baptis, kenapa lari ke surat Al-Baqarah? Tadi kan gini loh. Anda percaya nggak bahwa Quran datang untuk membenarkan Injil? Tidak. Jadi Al-Quran datang untuk menyalah-nyalakan Injil? Tidak juga. Anda debat sama Anu sana. Ya, debat sama ini. Soalnya Anda nggak ngerti apa-apa ini orang-orang kayak teman-teman, saya sudah bilang loh. Tidak sulit. Sekali lagi ya, tidak sulit Anda meninggalkan itu agama itu kalau Anda belajar. Nggak sulit. Apa yang membuat Anda masih terus di situ? Karena Anda tidak pernah belajar. Kalau Anda belajar, Anda akan meninggalkannya. Gimana? Yang seperti tadi itulah teman-teman, orang-orang yang masih mengeyel itu. Pokoknya jawab, yang penting jawab. Ya. Kita kasih naik ada. Bentar ya. Bang, kita diskusi yang baik ya, Bang ya. Jangan di sini kita itu maki-memaki, hujat menghujat. Saya Di paling sini anti namanya menghujat itu, Bang. Paling anti saya. di sini, Bang, kita itu berdebat ataupun berdiskusi ya. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Yang kemarin itu Abang nggak sempat naik saya itu masalah surat Al-Fatihah. Tolong Abang ulangkan kembali. Kan kemarin waktu ada penjelasan dari teman-teman muslim itu kayaknya saya bukan kurang puas sama Abang, tapi penjelasannya mereka belum puas, biar saya memahami sedikit teman-teman muslim maupun Kristen kayak gitu. Oke, baik. Jadi pertanyaan itu dimulai dengan pertanyaan begini. Apakah semua yang tertulis di dalam Alkitab itu semuanya itu adalah firman Tuhan? Itu pertanyaannya.
Jadi Memang- dari setiap kata yang tertulis dalam Alkitab dari Bible kami, apakah itu semua Tuhan berbicara seperti itu? Saya jawab tidak. Tidak seperti itu. Ya, Alkitab itu berisi firman Tuhan, berisi sejarah yang menyertainya, berisi latar belakang juga, berisi juga siapa penulisnya. Dia juga kadang-kadang memberikan perkataan pribadi terhadap penerima dan lain sebagainya. Nah, Begini ya Bang, udah selesai kan Bang? Begini ya sebentar. Lalu saya tanya balik kepada yang Muslim tadi. Apakah di dalam Al-Quran itu seluruhnya itu adalah perkataan Allah? Ada firman, ada doa, dan ada kisah Bang. Apakah semuanya adalah perkataan Allah? Tidak semuanya Bang. Tidak Tapi kalau semuanya. kandungan surat Al-Fatihah itu untuk mengingatkan kembali kepada kami untuk membaca Al-Quran itu untuk berdoa dulu. Oke, mengingatkan. berarti Al-Fatihah itu bukan firman Allah. Nah, memang firman Allah diturunkan di Jibril, tapi tidak dituliskan. Maksudnya tidak kita harus bisa gini Bang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kayak gitu kan. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu kita berdoa Bang. Sama kayak non-muslim juga. Bukan, berdoa maksud dulu. saya begini. Apakah yang berucap di situ adalah Allah? Memang kalau yang berucap itu Allah, tapi tidak melalui Al-Qur'annya, tapi melalui Jibril untuk menyampaikan ke Muhammad untuk mengutuskan. Di mana itu kepada dalilnya? hamba. Coba tunjukkan di dalam Kalau Al-Fatihah itu. dalilnya itu Bang secara logis saja Bang, kayak gitu Bang. Nah, kalau untuk itu sih memang itu adalah sebuah firman untuk mengenal kita sebagai Tuhan kami ya Bang. Oke, baik. Ini yang saya sebut dengan jawaban-jawaban yang bersifat dogma. Kalau dogma, yaitu bilang aja itu juga perkataannya Budi juga bisa, Bang. Begini, kita itu kan menganalisa suatu tulisan. Betul. Kalau di dalam tulisan itu tidak ditulis siapa yang berkata, dari siapa kepada siapa, maka kita simpulkan itu anonimus, tidak diketahui siapa penulisnya. Betul nggak? Begini ya Bang, karena dalam keyakinan kami ya, maaf ya, bukan saya debat ya Bang ya, tapi sedikit tidak, keyakinan kami itu ada yang Iya, tadi sudah saya bilang itu Bang, jangan diulang lagi. Itu keyakinan. Kalau kita diskusi tapi isinya keyakinan, kita tidak usah diskusi, Bang. Namanya itu keyakinan. Maksud saya begini, kita di sini itu bukan membahas hal-hal yang bersifat dogma atau keyakinan yang bersifat subjektif. Dari bunyi ayat tersebut, kan ayat tersebut dimulai dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami beribadah, kepadamulah Engkau kami menyembah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, siapa yang berucap di situ? Berucap itu sakit. 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 Anda yang berucap. Ya maksudnya itu dari nenek moyang kami lah Bangku. Iya, maksud Dari saya Tuhan kami. untuk pertama kalinya, Bang. Untuk pertama kalinya itu ucapan siapa? Oh, itu juga sih masih PR juga dari saya Bang. Nanti saya juga Berarti akan- Anda naik ke sini bukan tidak puas dengan jawaban orang kemarin. Anda menambah ketidakpuasan itu. Kemarin juga yang jawab seperti itu. Orang yang kemarin itu bilang, ya udah saya bingung, ini masih menjadi PR saya. Makanya saya bilang, Bang, begini, dengarkan dulu saya, gini loh. Saya ini banyak melihat orang nafsunya besar. Nafsu pengen menjawabnya besar, tapi pengetahuannya nol. Maksud saya begini, cobalah ambil dulu waktu untuk membaca Al-Quran kalian. Ketika kalian membaca, bacalah artinya. Kalau kalian tidak membaca artinya,
yang kalian lihat, yang kalian resapi itu apa selain daripada huruf-huruf Arab? Inilah makanya saya bilang, sekalipun kalian sudah 40 tahun menjadi seorang itu, tetap saja Anda tidak ngerti apa itu isi Quran. Dalam kitab kami kan ada dua, Bang. Ada tiga. Maksudnya begini. Yang pertama kan ada doa. Nah, kayak Al-Fatihah ini adalah sebagai doa. Betul. Kemarin pun sudah saya bilang itu doa. Nah, kalau doa. itu doa, ya, maka yang berdoa itu Allah apa manusia? Manusianya. Oke, berarti Mengenal itu Allah. ucapan manusia, betul? Walau-walam ya bagi saya ya. Nah, Tapi kan bingung. Ya, itu dia, Bang. Kalau Itu yang mau saya, nah sekarang gini saja, perjelas. pertanyaan itu sekarang kita ganti yang lebih spesifik. Pertanyaannya itu sekarang begini, apakah Al-Fatihah itu adalah doa yang diajarkan oleh Allah? Nah itu sekarang pertanyaannya. Saya kurang tahu walau-alam untuk ajaran dari Allah, tapi disampaikan kepada Nabi kami Muhammad SAW untuk itu. Itu untuk juga doanya. tidak ada, Bang. Tidak ada di situ tulisan bahwa itu Tapi disampaikan ada, Bang. kepada Muhammad. Dalam hadisnya ada, Bang. Dalam hadisnya. Tunjukkan. Rasulullah bagi kami, Tunjukkan, ya. coba tunjukkan. Di Kita- mana di situ? Ditunjukkan bahwa itu doa yang diajarkan oleh Allah mana? Bukan dari Allah, Bang. Dari Rasul kami ya, Bang ya. Oke lah Bang, Abang dibawa dulu Bang, tambah sakit kepala saya ngomong sama Abang ya, dibawa dulu. Tadi yang kita tanya, apakah Al-Fatihah itu adalah sebuah doa yang diajarkan kepada Muhammad? Terus Anda bilang iya, terus Anda mau buka hadis yang isinya Muhammad mengajarkan doa Al-Fatihah. Ini bagaimana Anda nangkep tidak yang dimaksud? Itu pertanyaan saya. Aduh, berat. Itu kalau kita bandingkan di dalam Injil, pernah murid-murid itu bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, ajarkanlah kami berdoa." Maka Tuhan Yesus mengajarkan, "Jikalau engkau berdoa, katakanlah." Jadi ada kata kul di situ, katakanlah. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya Injil memberitahukan kita bahwa doa Bapa kami itu adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan Al-Fatihah itu, kalau itu adalah sebuah doa, siapa yang mengajarkan Muhammad itu doa tersebut? Karena nggak ada di situ tulisan bahwa itu diajarkan kepada Muhammad. Kalau kita mau jujur, lain kalau kita mau berdogmaria. Kalau berdogmaria ya kamu bilang itu dari Jibril ngajarin Muhammad, ya itu namanya dogma. Ya. Ingat, kita ini diskusi lintas iman. Di sini kita tidak membahas hal-hal yang bersifat subjektif. Silakan, Rizky Sazali. Halo. Ya, duduk dulu yang bagus, Bang. Abang duduk dulu biar kelihatan wajahmu. Silakan. Pakai baju dulu lah, Bang. Pakai baju dulu, nanti naik lagi ya. Pakai baju dulu. Kita kasih naik, ada Andi Basri. Ya, silakan Saudara Andi Basri. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Saya seorang Kristen, Bang, dilarang mengucapkan salam selamat malam. kepada non-muslim, nggak boleh mengucapkan salam. Selamat malam. Selamat malam, ya. Nggak boleh bahkan mengucapkan selamat malam. Kalau kalian sesuai dengan ajaran hadis, kalau bertemu dengan orang yang bukan seiman dengan Anda, apalagi Wahyudi dan Nasrani, jangan memberi salam. Oke, apa masalahnya? Ya, Anda naik ke sini apa? Apa yang mau Anda utarakan? Saya sudah membuka ribuan atau ratusan kali live streaming.
Iya, Dari masalahnya saya ratusan dengar atau itu. ribuan live itu, di bagian mana yang mau Anda bantah? Silakan. Masalah Al-Fatihah ya. Silakan. Apa yang mau Anda bahas di situ? Iya, maksudnya kan begini Mas Edis. Ya saya juga ilmu terbatas. Mas Edis juga ilmunya terbatas. Mm-mm. Ya kalau sepengetahuan saya kan setiap nabi dan rasul diutus sama Tuhan itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Oke. Jadi kan Apakah Nabi Muhammad diutus Arab. untuk orang Indonesia? Untuk semua manusia. Kan bertentangan dengan statementmu. Tidak Ya kan Nabi ada. Muhammad kan Arab. Coba dengar dulu. Tidak ada satupun rasul yang diutus kepada suatu kaum di mana kaum tersebut bahasanya beda dengan rasul tersebut. Betul atau salah? Ya kan Nabi Muhammad Arab. Masalahnya kan di situ. Saya ini udah ngikutin pola pikir. Kalian makan apa sih? Saya ulangi lagi ya. Tidak ada satupun rasul kalau dia berbahasa A tapi diutus kepada kaum yang berbahasa B. Itu bukan pernyataan Anda yang tadi. Nabi Muhammad diutus ke mana, Jis? Astaga, ya Tuhan. Ya, Gimana kira-kira saya ini tidak minta paramek terus? Sementara Anda ini nyambung atau enggak sih dengan masalahnya begini, Anda tadi dengar dulu. Anda tadi nyambung. barusan mengeluarkan statement, betul? Nah, Apa tadi Betul, statement betul. Anda baru-baru tadi waktu barusan naik tadi apa? sudah nggak ingat, sudah lupa statement saya. Anda yang tidak ingat, saya Iya, ingat. setiap nabi dan rasul. Tadi Ya, kok- saya kok sudah nanya- ingatkan. ingat? Dengar, Kok nanya lagi? dengar. Hasan Basri, Andi Basri, dengar. Iya. Tadi Anda datang. Iya. Anda mengutip Iya. satu ayat di dalam surat Ibrahim, ayat yang keempat kalau tidak salah. Bunyinya begini. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali terhadap suatu kaum yang berbahasa dengan bahasa rasul tersebut. Artinya tidak ada rasul orang Indonesia Ya. diutus kepada kaum berbahasa Jerman. Setuju? Oke, artinya kalau Setuju. rasul tersebut bahasa Indonesia, maka diutusnya kepada orang yang berbahasa Indonesia. Kalau rasul tersebut berbahasa Arab, maka diutus kepada orang yang berbahasa Arab. Betul? Betul. Oke, Muhammad berbahasa apa? Betul. Bahasa Muhammad Arab. berbahasa apa? Oke, berarti secara Berbahasa Arab, menurut berbahasa Quran, menurut Quran berarti dia diutus kepada kaum yang berbahasa apa? Ya berbangsa Arab pada waktu itu. Oke, sekarang Anda berorang apa? Ya, Mulailah macet. Matikan sinyal. Matikan dulu sinyalnya. Kita udah kena skakmat ini. Matikan sinyal. Ini adalah jurus-jurus lama yang mereka gunakan ketika debat dengan saya. Kalau sudah kepepet, sudah kefefet, sudah macet, maka jurusnya itu adalah mematikan wifi-nya. Memanglah luar biasa tuh terpental ya kan. Selalu begitu saudara-saudara. Kenapa sih kita ini tidak jujur kepada diri sendiri? Marilah ayo jangan tipu diri sendiri. Seperti apa contoh orang-orang yang tipu diri sendiri? Ya kayak tadi itu. Iya. Kameramu mana? Kameramu. Nah, itu sudah saya kirimkan permintaan permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan. Oke, Anda seorang muslim ya? Muslim, Bang. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan, Maulana Yahya? Maksudnya mengutarakan gimana, Bang? Tujuan Anda naik kemari itu apa?
Ya sharing-sharing lah. Iya, apa itu? Intinya seperti itu. Tanpa menghujat siapapun juga. Di sini saya berusaha, Bang, untuk tidak melakukan hujatan-hujatan. Cuman kadang-kadang ada orang naik itu biasanya mancing-mancing gitu loh. Makanya selama niatan Anda itu baik, saya juga akan menjawabnya begitu. Silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Saya menyampaikan sebenarnya apa yang disampaikan Bang Edis TV itu baik kalau menurut saya. Dia menunjukkan kebenaran bagi Bang Edis, sedangkan itu selagi Bang Edis itu adalah Kristen kan gitu ya. Sedangkan bagi Muslim itu benar bagi orang Muslim begitu. Jadi kita ini sama-sama benar. Oke, kalau baik. menurut Baik, benar bagi orang Muslim. Baik. Apakah menyuruh istri orang menyusui laki lain itu benar di dalam agama Anda? ya tidak benar lah kalau seperti itu kan di luar konteks itu Bang kalau seperti Oke, itu, Bang. bukankah itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad? Maksudnya itu gimana? Pantesan dia naik ke sini, teman-teman. Ketika saya membuka diskusi-diskusi, saya pernah mengangkat isu-isu tentang apa-apa yang pernah diberbuat oleh Muhammad. Pernah suatu waktu ada seorang istri datang kepada Muhammad mengadu perihal suaminya yang cemburu. Tahu itu? Tak tahu saya itu. Coba diteruskan. Anda tahu apa kalau begitu? Pantesan Anda naik ke sini. Loh, saya juga punya pertanyaan. Saya Kalau itu sudah capek. Dengar. Saya sudah capek mengangkat ngapain isu-isu yang capek? Tidak perlu capek. coba. Pernah nggak Anda Ya. mendengar saya ngomong bahwasanya pernah suatu waktu ada seorang istri datang kepada Rasul mengadu tentang suaminya yang berwajah cemburu. Lalu Rasul berkata, apa sebabnya dia cemburu? Dia bilang, suamiku cemburu perihal adanya seorang laki-laki namanya Salim di rumah kami yang keluar masuk rumah kami, padahal Salim tersebut adalah budaknya dia sendiri, suruhannya. Lalu kata Rasul apa? Susuilah dia. Lalu perempuan itu heran, bagaimana engkau menyuruh saya susui dia? Dia sudah dewasa, dia sudah berjanggut. Coba, Anda tahu cerita itu? Tidak tahu saya itu cerita itu. Ya, di bawah Itu dulu yang sana. ngatain. Iya, di bawah sana. Ngapain Anda di sini? Kebanyakan mereka tidak tahu, teman-teman. Bagaimana kita mau membahas ini kalau Anda tidak menguasainya? Gimana sih kita ini? Saya sudah bilang teman-teman, coba kalau Anda mau naik kemari, coba ya. Ketika Anda naik kemari itu, Anda itu punya kompetensi di bidangnya. Anda itu ngapain sih naik ke sini kalau Anda itu nggak ngerti ngomong apa? Membahas ini nggak tahu, nggak tahu. Ngapain ke sini? Aduh, heran. Sungguh Anda ini orang-orang yang nekat. Yang penting naik aja. Heran saya, ya. Kemudian di dalam Kristen kami diajarkan apa? Ayo kita bandingkan, Bang. Begitu. Kita sama-sama belum pernah ke surga, Bang. Yang intinya kalau kita berbicara surga itu kita hanya berbicara tentang dogma yang kita yakini, bagaimana nanti di sana. Itu nggak bisa kita buktikan mana yang benar mana yang salah karena sama-sama kita nggak pernah ke sana. Betul?
Enggak, pemahaman bukan pembuktian. Iya bang, menurut pemahaman kami surga itu nanti begini, begini dan begini. Menurut pemahaman Anda di surga itu begini, begini dan begini. Di dalam agama Anda, surga Anda itu nanti isinya adalah perempuan-perempuan dengan payudara yang besar-besar. Bukan, Di sanalah bukan gitu, nanti bukan. kalian. Bukan. Pemahaman kami nggak gitu, enggak. Bagaimana sih? Kok bukan gitu gimana? Anda ada Al-Quran nggak di situ? Sok buka aja, buka. Baik, baik kalau itu mau Anda, baik. Ya, di dalam Quran surat An-Naba ayat 33. Yuk. Yang saya heran mereka ini ya teman-teman, kita sudah ngomong tiap hari, tetap aja ya mereka nggak ngerti ada di situ. Luar biasa, luar biasa. Bukan nggak ngerti, itu tentang pemahaman. Itu Bukan penjelasan tentang pemahaman bang, ini ayat kok pemahaman sih. Iya. Itu ayat Kok jangan pemahaman? diartikan, jangan ditafsirkan. Iya. Penafsirannya beda, jangan ditafsirkan segomploknya ayat, salah itu. Gomploknya. Iya, jangan toh ayat diartikan seperti itu terus penafsiran seperti itu ya salah. Nantinya penyesatan. Baik. Kelihatan ini bang, ini Quran surat berapa ini? Coba baca aja, nggak kelihatan, kurang jelas. Waqaiba atroban. Kelihatan? Yuk. Oke, yang artinya apa? Dan gadis-gadis remaja yang sebaya, gadis-gadis montok serta dara-dara yang sebaya, dan gadis-gadis remaja yaitu gadis-gadis yang buah dadanya sedang ranum-ranumnya. Betul nggak? Artinya di surga itu penuh kesenangan, bukan dibayangkan kita di sana memecahkan perawan, ya bukan. Di sini juga kayak gitu mah banyak. Jadi menurut Anda ini ayat ini salah ini, gadis-gadis yang berbuah payudaranya besar ini? Ayat tidak salah, tapi cara penafsirannya disangkanya di kita teh yang surga sono yang dibayangin. Ya sesat. Sesat. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para laki nanti di dalam surga. Katakannya. Anda tahu ceramah itu? Itu mah kan itu Kang, bangsa syariat kan. Itu mah ngaji syariat, ngaji cangkang kalau bahasa yang udah pesantren mah. Aduh, tak apalah ini ngomongin orang ini. Oh, masa orang ini gimana nih, Bang, gini nih. Gimana? Kita Islam Kristen kan, kita seakan-akan di Indonesia tuh Islam sama Kristen gara-gara Abang jadi banyak yang pecah, seakan-akan Islam kesel sama Kristen. Gara-gara Kristen kesel sama Islam. saya. Iya. Gara-gara saya. Iya kan, itu tengah bahasnya Abang terlalu gimana ya, seakan-akan ya udahlah kita Islam percaya dengan Ka'bah, ya udah jangan dibahas tentang Ka'bah gini ya, jadinya kan rancu itu kan, masalah keimanan itu makan. Berarti kalau Islam bahas Kristen boleh ya? Ya kalau menjelekan ya nggak boleh kalau menjelekan mah. Kita kan Gimana saya Indonesia. menjelekannya bang? Bukan menjelekan, itu kan menyindir, nyinggung. Waktu Islam bahas Kristen nggak menyindir? Yang mana yang Abdul Somad biasanya Abdul Somad ya?
Yang mana? Memang susah kita ini kalau diskusi begini nih. Oh, enggak diskusi, Sulit ini Kita sulit. diskusi kebenaran kan, jangan itu perbedaan. Yang penting kan kita bangun Indonesia dengan sama-sama, nggak usah sesuai bidang masing-masing, sesuai keilmuan. Iya, cuman Anda ini kalau ngomong ini berstandar ganda. Apa yang berstandar ganda? Enggak. Kalau Yuk, kita Islam kerjasama membahas Islam Kristen. Kristen, kalau Islam membahas Kristen boleh. Kalau Kristen bahas Islam nggak boleh. Betul. Kalau Islam Betul. bahas Kristen nggak boleh, kalau menjelekan mah nggak boleh, nggak boleh. Apakah saya menjelekkan? Orang mah nggak boleh. Apakah saya menjelekkan? Bukan menjelek yang nggak menjelekkan, yang rancu yang bagi yang masih ngaji syariat kan itu rancu, yang tentang segala batu hitam apa itu nggak usah terlalu menonjolkan, tapi yang penting nih surga itu adalah kita tentang kesenangan yang ada, jangan dulu di surga di sono bahas aja di alam dunia ini kan kita udah surga. Ada Tadi anak, Anda nanya ada surga, sekarang dibahas surga Anda nggak mau. Tadi Anda membahas surga, saya bilang surga Iya. itu kita sama-sama belum pernah ke sana. Nanti kalau Iya. kita bahas ke sana, Anda nanti ujung-ujung kayak begini, giliran diturutin, Anda pengen balik lagi yang lain. Ini Anda ini maunya apa gitu loh, diturutin belok kiri, Anda mau ke kanan, diturutin belok kanan, Anda belok kiri. Enggak, kita sharing agama aja, yang penting kita antara agama Islam Kristen tidak ada di Indonesia. Ya, itu aja terus yang diomongin. Berat ini teman-teman. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Coba jelasin itu, Bang. Ya kan sudah cukup jelas ayat itu. Kan kata Yesus tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus ini diutus dong, Bang. Karena Bang, coba jelasin lebih detail, Bang. abang ini kebanyakan diskusi sama RK, kebanyakan diskusi sama siapa lagi? Apologet karbitan. Kalau abang diskusi sama mereka, ya mereka tidak mengakui Yesus utusan. Bang, saya ini sudah sampai berbuih-buih berkata Yesus diutus oleh Bapa di surga. Terus Anda kok ngomong sama saya seolah-olah saya mengingkari itu. Maksud Anda apa? Apa maksud Anda? Tidak ada. Berarti Bapak ini siapa, Bang? Yesus atau bukan? Bapak. Kalau dibilang Yesus. kamu, kan tadi sudah saya bilang, kalau kamu diskusinya sama RK, sama Rudi Yohanes, Yesus itu ya Bapa di surga itu. Walaupun Tapi Yesus mulut sendiri- mereka ngomongnya apa Tritunggal lain-lain, itu mereka itu kayak gitu kesimpulannya sama. Begini loh, saya ini sering siaran mengatakan bahwa Yesus diutus Bapa di surga. Yesus menuhankan Bapa di surga. Biar lebih jelas lagi nih, biar lebih jelas sekali itu perbedaannya. Terus kenapa Anda datang ke sini seolah-olah iman saya sama seperti Rudi Yohanes? Kalau Rudi Yohanes itu Yesus berdoa kepada dirinya. Yesus mengutus dirinya sendiri. Ah, itu kalau Rudi Yohanes. Gimana? Kalau menurut Abang gimana? Kalau menurut Abang? Bukan menurut saya, menurut Alkitab Yesus diutus Menurut Alkitab lah. Yesus Bang, diutus. gini, dengerin saya ya. Saya sudah bilang 98% orang beragama itu ikut-ikutan. Betul. Paham, termasuk Anda. Nah, Betul Anda sekali. ini kebanyakan, tenang dulu, saya belum selesai. Anda ini kebanyakan diskusi dengan orang-orang Islam maupun orang Kristen yang ikut-ikutan, lalu Anda tuduhkan kepada saya, gitu loh.
Coba Anda datang ke sini berkata, Yesus itu kan utusan. Seolah-olah Anda ingin mengomong sama saya bahwa saya ngomong Yesus bukan utusan, betul? Iya, makanya Anda kalau ngomong itu Anda datangnya ke Rudi Yohanes. Tanya Rudi Yohanes, Mikana, RK, siapa lagi? PC The King, siapa lagi? Mereka-mereka itu. Kalau mereka-mereka itu tidak mengakui Yesus diutus Bapa di surga, mereka nggak mengakui itu. Nggak mengakui. kalau abang Itu cuma mengakui di mulutnya aja itu. Bilang begitu. Hati enggak? Enggak. Mereka nggak mengakui itu. Kalau Abang Edis mengaku diutus, Yesus mengaku diutus atau gimana? Bukan saya yang mengakui Yesus diutus. Yesus sendiri yang bilang diutus. Gimana sih? Berarti Yesus bukan Tuhan dong Bang, karena dia kan diutus aja. Bukan Tuhan, kalau kata Tuhan itu Anda maksud adalah Bapa di surga. Kalau Anda waktu ngomong Tuhan itu maksudnya Bapa di surga, bukan. Yesus bukan Tuhan Bapa di surga. Betul, setuju saya dengan Anda. Tapi Jadi kalau Yesus maksud bukan Bapa di Anda, surga. tapi kalau maksud Anda Yesus itu adalah Tuhan, di dalam pengertian Tuhan di situ Kurios Sang Mesias, Yesus adalah Tuhan. Tuhan Sang Mesias, Sang Kurios, bukan Tuhan Bapa di surga. Itu saya sudah bicarakan itu dengan pakar-pakarnya orang Islam. Kalau dia ngerti agama Islam, dia ngerti bahasa Arab, dia ngerti Quran, dia ngerti hadis. Saya bilang begini, Muhammad itu Rob atau bukan? Dia jawab Rob. Muhammad itu Rob. Tetapi Muhammad itu bukan Rob dalam pengertian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Bang. Dia Rob dia, tapi bukan Allah. Iya kan dia nabi utusan juga dia. Anda yang Sama saya dengan omongin aja Yesus. Anda nggak ngerti kok gimana. Sama dengan Yesus kan Bang. Yang saya utusan juga kan? sebentar, yang saya omongin Anda ngerti nggak? Ngerti Bang, ngerti. Oke, Muhammad itu Rob atau bukan? Rob Bang kan dia. Oke, dia Rob. Oke, sebentar. Allah itu Rob atau bukan? Apa Bang? Allah itu Rob atau bukan? Allah itu Tuhan Bang. Tuh kan ditanya Rob atau bukan. Gini loh, Muhammad itu Rob, kamu sudah mengakui ya. Apakah Allah itu juga Rob? Turunin ke apa Ted? Apakah? Coba apa kamu fokus dulu ke sini, Awang. Ambil kerja dia. Silakan, Awang. Coba jangan kemana-mana dulu, fokus ke sini kalau mau diskusi. Kalau lagi ada kerjaan, kelarin dulu kerjaanmu. Silakan. Sudah kelar kerjaanmu? Kau di kapal apa di mana ini? Lagi di kapal Bang, lagi di kapal. Ya, oke, biasa. Saya ngerti nih yang kayak begini-begini. Ya, silakan. Gini. Kalau Allah juga Rob, Muhammad juga Rob, jadi belum tentu Muhammad itu adalah Allah, betul? Betul Bang. Oke. Jadi ketika kamu bertanya kepada saya, kami di Kristen itu begini, Yesus itu Kurios, Bapa di surga itu Kurios. Kalau waktu Anda bertanya Yesus itu bukan Kurios, maksud Anda itu Bapa di surga, betul itu, betul. Dan itulah video yang dikutip oleh orang. Saya pernah diskusi dengan Nandar. Nandar itu bertanya kepada saya, itu Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kalau dilihat video utuhnya itu ya, itu videonya agak panjang. Jadi saya diskusi sama Nandar begini. Saya itu diskusi dengan orang Islam itu udah lama, udah belasan tahun. Makanya saya ngerti yang ada di dalam pikiran orang Islam waktu dia nanya itu maksudnya apa. Makanya saya jawabnya nggak sama dengan jawaban-jawaban orang Kristen lain, nggak sama. Karena orang Kristen lain itu nggak ngerti yang ditanya orang Islam itu apa. Begitu. Jadi begini, Yesus pernah berkata begini, aku dan Bapa adalah satu. Lalu orang Kristen menjawab, itu buktinya bahwa Yesus Tuhan. Bukan itu. Lalu Muslim bertanya, berarti apakah Yesus itu Tuhan? Maksudnya ketika orang Islam bertanya begitu, apakah Yesus itu Tuhan Bapa di surga itu? Karena mereka satu itu. Ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, bukan berarti Yesus sama dengan Bapa itu sendiri. Bukan begitu.
Adam dengan Hawa itu menjadi satu. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Adam dengan Hawa itu jadi satu. Apakah Adam adalah Hawa? Ya bukan. Adam itu bukan Hawa. Hawa itu bukan Adam. Beda ini. Dua sosok yang berbeda. Tapi mereka satu. Nah, ketika berdebat dengan orang-orang Islam, banyak orang Kristen berargumen begini. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Itu buktinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu pada waktu itu diskusi saya dengan Nandar itu panjangnya itu seperti itu. Nah, makanya kalau di dalam video saya itu saya bilang begini, kalau saya harus dipaksa harus menjawab singkat iya atau tidak, saya jawab bukan. Karena yang dimaksud oleh penanya itu adalah apakah Yesus itu Tuhan yang Bapa di surga? Bukan, jawabannya bukan. Karena Anda tadi bertanya kan, Yesus diutus oleh Bapa di surga Tuhan. Ya, berarti dia bukan Tuhan. Betul, dia bukan Tuhan Bapa di surga itu. Itu diskusinya itu selip di situ. Makanya orang debat kusir itu, saya lihat itu debat kusir, dua-duanya sama-sama bengak. Bengak dua-duanya. Yang Muslim lagi nanya A, yang Kristen jawabnya yang B. Makanya kalau diskusi yang bagus itu, yang Anda tanya itu yang mana gitu loh, biar jawabnya itu tepat. Gitu loh. Nangkap nggak Anda maksud saya? Sama itu dengan pertanyaan begini. Apakah Allah Rob? Ya. Apakah Muhammad Rob? Ya. Berarti Muhammad bukan Rob. Ya Rob, tapi bukan Allah. Gitu maksudnya. Paham? Nah, jadi Anda punya dua Rob, setuju? Satu aja, Bang. Ah, hilang satu dia kan. Nah ini Muhammad, Karena Muhammad bukan tenang Rob, Bang, tenang. Shh. Nah, tenang. Muhammad kan Rob, setuju nggak? Tadi barusan kau bilang iya, sekarang bukan. Mereka ini memang ada saklarnya kok mereka ini. Aduh. Bang, gini loh ya, Anda itu jangan berpedoman dengan, Anda kayaknya nggak fokus ini. Anda fokus nggak dengan saya ini? Iya, baiklah, ya selesaiin dulu kerjaanmu lah. Nanti kapalmu nabrak itu, ya, kalau lari kemana. Ya.